Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama kita di Praktikum TPBI 2020. Kali ini kita bakal nge-review lagi pertanyaan dari kalian tentang monosik ikan nila. Untuk mempersingkat waktunya, langsung aja yuk. Ada pertanyaan dari Andre Wijaya dan Fani. Ini pertanyaannya mirip, jadi bisa kita satuin aja. Nah, pertanyaan itu adalah kalau misalkan dari Andre itu pertanyaannya adalah kalau dilihat dari metode seks reversal itu kan ada 3, secara oral, dipping, dan gabungan. Nah, saya mau bertanya tingkat keberhasilan dari ketiga metode itu bagaimana ya? Nah, terus kalau pertanyaan Fani itu adalah Fani bertanya pada kegiatan monoseks dengan metode seks reversal pada larva ikan nila, hormon yang diberikan itu harus secara oral atau bisa dengan cara lain. Terima kasih. Nah, sebelum menjawab yang Andre, kayaknya kita lebih baik jawab yang Fani dulu. Nah, untuk Fani sendiri jawaban itu adalah tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 cara untuk metode seks reversal ini. Yang pertama itu ada dengan oral, dipping, dan gabungan. Kayak gitu. Nah, terus kalau si Andre itu jawabannya adalah oral itu lebih mudah dikerjakan. Jadi karena dipping itu sulit bila dilakukan dalam jumlah besar. Persentase keberhasilan lebih tinggi pada metode gabungan. Nah, yang penting itu dosis dan lama pemberian hormon. Pemberian hormon itu harus dilakukan saat fase diferensiasi. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Azra Fatimah Ramdhani, NPM 021, kelompok 8. Tadi dijelaskan kalau penyimpanan pakannya itu tidak boleh dijemur atau terkena sinar matahari. Nah, itu kenapa? Adakah pengaruh buat ikan yang diberikan pakan tersebut? Makasih. Nah, hormon itu barang yang mudah rusak. Nah, jadi diusahakan itu terhindar dari sinar matahari yang dimana nanti bisa akan mengubah, karena kan sinar matahari itu kan panas ya. Jadi bisa jadi itu si hormon itu menguap dengan cepat kayak gitu. Nah, jadi hormonnya mudah rusak. Nah, jadi harus dihindari, dan memang untuk pengeringan sendiri itu lebih baik diangin-anginkan dibandingkan dengan sinar matahari kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Hagi Nuansa, NPM 053, kelompok 10. Nah, kenapa tingkat keberhasilan seks reversal biasanya rendah? Gimana proses perubahan organ reproduksi pada metode seks reversal dengan dipping yang melalui sistem osmoregulasi? Nah, jadi jawabannya itu adalah sebenarnya untuk tingkat keberhasilan seks reversal itu sendiri nggak rendah, asal dosisnya pas aja. Nah, terus lama pemberiannya juga itu dilakukan ketika fase diferensiasi. Nah, terus dipping itu kan direndam ya. Nah, jadi larva itu merespon atau menyerap hormon lewat sistem osmoregulasi dari kulit. Nah, terus insang masuk ke darah tuh, dari misalnya masuk kulit, dari insang terus ke darah kan ikut aliran ya. Nah, terus mempengaruhi perkembangan organ reproduksi yaitu gamet kayak gitu. Oke, jadi lanjut. Ada pertanyaan dari Maheswara Putra Dewangga, NPM 041, kelompok 1. Kalau ikan yang sudah dimonoseks ada cirinya nggak? Nah, terus kalau ada cirinya seperti gimana? Nah, terus kalau monoseks gagal apakah ada cirinya di morfologi individu ikannya gitu? Misalnya tubuhnya betina tapi kelamin jantan atau sebaliknya. Nah, jadi ya itu ada, misalkan nih ada contoh ikan hasil monoseks itu menjadi jantan gitu ya. Nah, terus organ reproduksinya itu yaitu gonad akan berkembang menjadi sperma ya kan. Terus ada populasi yang ciri seks sekundernya betina tapi menghasilkan sperma. Nah, kejadian seperti itu tidak bisa disebut kegagalan karena seksnya itu tetap menjadi jantan. Nah, pada monoseks ikan nila ketika tumbuh dengan cepat seperti karakteristik ikan nila jantan, nah dan saat pemeliharaan tidak terjadi curi pijah, maka ikan tersebut merupakan ikan yang sukses di monoseks, walaupun pada kenyataannya ada populasi ikan yang gonadnya tidak berkembang, itu atau mandul. Nah, ada juga yang memiliki ciri seks sekunder betina tetapi menghasilkan sperma. Nah, ciri seks sekunder ini bisa berupa warna, agresivitas, atau bentuk badan seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Firham Ramadan. Jadi Firham ini menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, monoseks dilakukan pada ikan nila untuk budidaya atau untuk konsumsi. Nah, setahu saya dilakukan monoseks pada ikan nila jantan karena ikan nila jantan memiliki nilai pertumbuhan yang cepat sehingga cepat besarnya dan kemudian dikonsumsi. Koreksi bila salah. Ya, jadi benar ya, kalau pada ikan nila itu biasanya yang dilakukan monoseks itu pada nila jantan. Kenapa? Karena lebih cepat besar dibandingkan yang nila betina. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu alasan dilakukan monoseks pada ikan nila.
Nah, sebenarnya budidaya dan konsumsi itu tuh sama aja ya. Jadi melakukan monosek ini tuh tergantung dari tujuannya untuk sek reversal untuk memperoleh monosek culture atau sek reversal untuk pengembangan pemulihan ikan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita mengkonsumsi ikan nila yang telah diberikan hormon, berpengaruh atau tidak kepada manusia yang mengkonsumsinya? Terima kasih. Jadi FAO itu tuh sempat melarang penggunaan hormon terhadap komoditas pangan karena ditakutkan akan berpengaruh setelah dikonsumsi oleh manusia terutama. Nah, disarankan untuk menggunakan hormon yang berasal dari bahan alami. Karena hingga saat ini tuh sebenarnya pengaruhnya si hormon ini tuh belum ditemukan gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azani Yusrina. Pertanyaannya itu, apakah ikan yang seks reversal bisa dipijahkan? Misalnya betina seks reversal dipijahin sama jantan biasa, apakah bisa? Atau apakah seks reversal ini hanya diperuntukkan untuk ikan konsumsi saja? Nah, jadi seks reversal ini tuh nggak cuma bisa dilakukan di ikan konsumsi, tapi pada ikan hias juga bisa dilakuin. Nah, ini tuh tergantung dari tujuannya. Misalkan nih ya, di ikan gapi, di mana ikan gapi ini kan termasuk ikan hias. Kalau misalkan ikan gapi jantannya ini tuh lebih baik dibandingkan ikan betina, maka dibuatlah nih jadi ikan jantan semua. Nah, nanti hasilnya ini tuh bisa dipijahin, asalkan dia menghasilkan sperma. Ikan jantan yang seks reversal ini kan punya kromosomnya XX ya bawaannya. Dipijahin nih sama betina normal yang kromosom bawaannya juga XX. Nah, hasilnya nanti itu anakannya tuh bakal betina XX semuanya. Kalau menurut teori sih seperti itu. Nah, oh ya, jadi jawaban yang udah aku tarain tadi itu bisa sekaligus ngejawab pertanyaan dari Naufal Rizmi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Putra Charles. Pertanyaannya itu, bagaimana penerapan monosek pada udang? Apakah hal itu dapat meningkatkan nilai produksi udang? Caranya nih sebenarnya sama ya kayak monosek pada ikan yang lainnya. Kalau untuk produksinya itu bisa naik atau enggaknya kita harus lihat dulu apakah pemeliharaan jantannya aja atau betinanya aja itu akan mendapatkan keunggulan yang lebih dibandingkan kita memelihara keduanya. Kalau misalkan nggak ada bedanya, ya kenapa harus dilakuin monosek gitu kan? Lebih baik ya nggak usah gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Christina Marcella. Pertanyaannya itu, kalau seks reversal tuh akan mempengaruhi kualitas ikannya saat menjadi indukan atau tidak? Nah, jadi seks reversal itu tuh bisa jadi salah satu metode pemulihan ikan, seperti pembentukan jantan fungsional atau pembentukan jantan supermel. Nah, seks reversal juga tuh nggak akan mengubah keragaan genetik atau sel dari si ikannya. Kalau di dalam monosek ini tuh ada istilah populasi intersek. Nah, dimana ketika dewasa gonadnya itu nggak akan berkembang gitu, jadi gonad tetap ciut gonad si ikannya. Nah, jadi tuh si ikannya jantan enggak, ya betina enggak gitu kan, jadi kayak nggak jelas gitu loh. Nah, kalau kegiatan monosek culture ini dengan metode seks reversal ini tuh nggak akan apa ya menghasilkan indukan yang kemudian dipijahin gitu loh. Jadi dia tuh cuma menghasilkan populasi yang memiliki pertumbuhan yang maksimal. Kayak gitu sih. Pertanyaan dari Muhammad Rafif, kelompok 3, monosek ini kan dipengaruhi oleh hormon 17 alpha metil testosteron, bukan dari sifat bawaan asli sperma yang ada di induk jantan. Pernah ada apa hasil keturunannya yang kelainan? Oh, pernah nggak hasil keturunannya yang mengalami kelainan? Dan apakah bisa menyebabkan kelainan pada keturunannya? Sebenarnya untuk menjadi jantan, ya benar diberi hormon 17 alpha metil testosteron yang dapat mendahului sifat yang diwariskan oleh induknya, baik induk jantan maupun induk betina. Nah, untuk kelainan fisik ini sendiri sangat jarang terjadi. Namun, kelainan fisik ini biasanya terjadi karena bawaan dari induknya. Induknya, entah itu induk jantan atau betina, mengalami kelainan fisik sehingga menurunkan atau mewariskan kelainan tersebut kepada anaknya. Namun,
Sering terjadi juga kelainan yang diakibatkan oleh seks reversal ini. Biasanya adalah gonadnya tidak berkembang atau menciut dan tidak menjadi jantan atau juga tidak menjadi betina. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Fitriani kelompok 7. Berapa persen keberhasilan monoseks pada umumnya? Dan hal apa yang mempengaruhi keberhasilan monoseks? Terima kasih. Nah, jika populasi monoseks ini di atas 90%, maka dapat dikatakan berhasil dan sangat baik. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh jenis ikan yang digunakan saat monoseks, kemudian penggunaan dosis hormonnya juga, dan juga lama pemberian atau perendaman hormon tersebut pada ikan. Nah, jika dilakukan dengan baik, pasti akan berhasil dan menghasilkan tingkat keberhasilan monoseks yang tinggi di atas 50% seperti itu. Namun juga yang menjadi faktor dalam kegiatan monoseks ini adalah pentingnya pemberian harus dilakukan ketika fase diferensiasi seks. Jadi monoseks ini dilakukan pada usia ikan tersebut masih muda. Jadi semakin muda umur ikannya, maka makin mudah ikan tersebut untuk dipengaruhi. Biasanya, contohnya pada ikan nila, pemberian atau kegiatan monoseks ini dilakukan pada umur ikan nila sejak telur atau umur hari ke-0 sampai dengan hari ke-25 sampai ke hari 60 seperti itu. Pertanyaan dari Naufal Sami kelompok 3. Kan pada saat seks reversal itu ada kemungkinan gagal ya. Terus bisa nggak sih ganti seksnya itu hanya beberapa saat dan kembali lagi ke seks awal? Terus kalau setelah seks reversal itu ada penyortiran kembali yang berhasil atau tidak? Gimana? Kan kalau tahunya ada yang gagal mah bisa gagal monoseks di budidayanya atau gimana? Terima kasih. Nah, pada sistem seks reversal ini tidak selamanya berhasil. Ada kemungkinan gagalnya juga. Kemungkinan gagal itu terjadi ketika ikan tidak merespon dengan baik hormon eksternal yang diberikan. Bisa karena hormon dosis tersebut terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kemudian juga karena lama pemberiannya yang bisa terlalu pendek atau terlalu lama, kemudian juga umur ikannya terlalu tua. Sehingga sifat asli yang diwariskan lebih dominan daripada pengaruh hormon yang diberikan. Dan yang terjadi adalah si anakan ikan tetap berkembang sesuai dengan sifat awalnya atau yang diwariskan dari indukannya. Atau bahkan gonadnya tidak berkembang, tidak menjadi jantan, tidak juga menjadi betina. Karena ketika diferensiasi seks, dia menjadi interseks. Seperti itu. Nah, dapat juga untuk mencegah itu dilakukan sampling dari populasi yang ada. Kalau populasi jantannya lebih dari 90%, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut berhasil terjadi monoseks. Seperti itu, Sami. Pertanyaan dari Pak Jarudin Hayat, adakah kelebihan dan kekurangan dengan dilakukannya metode seks reversal? Nah, jadi metode seks reversal ini dapat dilakukan oleh dua metode. Metode yang pertama yaitu pemberian hormon secara oral atau juga disisipi pada pakan. Dan yang kedua adalah metode pemberian hormon dengan metode perendaman dengan larutan hormonnya itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam metode ini, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Contohnya pada metode pemberian pakan atau oral, memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya pertama kemudahan atau mudahnya untuk dilakukan dan juga biayanya cukup murah. Kemudian juga tidak larut dalam air dan juga mudah dalam penanganan serta tahan lama dan sangat efektif jika diaplikasikan kepada ikan, seperti itu. Namun juga metode pemberian secara oral atau pada pakan ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahan pada metode ini ialah tidak dapat dicampur secara langsung dengan air dan adanya keterbatasan larva dalam mengkonsumsi pakan. Jadi pakan juga harus disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut larva. Jadi susah untuk dicari pakan yang sesuai dengan larva tersebut. Nah, kemudian untuk metode perendaman ini memiliki kelebihan, diantaranya mudah diaplikasikan juga dan dapat larut di dalam air juga. Namun kelemahan dari metode perendaman ini adalah untuk mencapai sel target terlalu jauh dan pemberian hormon dengan dosis yang terlalu tinggi, dikhawatirkan larva ikan tidak akan kuat dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada larva ikan. Pertanyaan terakhir dari Rida Oktaviani kelompok 4. Yang umum di seks reversal biasanya maskulinisasi untuk memaksimalkan produksi. Untuk femininisasi biasanya ditujukan untuk apa? Perlakuan monoseks bisa dilakukan dari fase embrio hingga dewasa. Apakah akan mengaruhi lama diferensiasi?
Semakin tua umur ikan, semakin sulit atau bahkan gagal. Nah, sama aja untuk feminisasi juga tujuan untuk memaksimalkan produksi. Pada beberapa jenis ikan, betinanya memiliki keunggulan tersendiri. Kebetulan untuk ikan nila, nila jantan lah yang memiliki unggulan tersendiri. Nah, sedangkan untuk ikan betina biasanya dilakukan kegiatan feminisasi ini pada ikan mas atau ikan nilem. Kenapa? Karena mereka diambil telurnya. Karena telur ikan nilem atau ikan mas itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi seperti itu. Nah, tidak ada perlakuan untuk memperoleh populasi monoseks dengan metode seks reversal. Hanya diberikan ketika fase diferensiasinya umurnya dari 0 hari sampai dengan 25 sampai atau 60 hari pada ikan nila contohnya. Nah, lama diferensiasi ikan nila ini tergantung dari jenis ikan, bukan dari hormon yang diberikan. Nah, jadi intinya semakin tua maka semakin sulit terbentuknya. Kalau udah lewat fase diferensi tersebut atau udah lebih dari 60 hari tersebut, maka dipastikan monoseks ini akan gagal. Seperti itu. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.